Radio Nabai Mulia, masih di Salam Motivasi. Dan kita masih membahas tema hindari instruksi, perbanyak diskusi, gitu ya Pak Tri ya? Iya. Nah, kalau tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Tri, kalau saya ingat jadi ini ya Pak ya, anak-anak kecil kalau di luar negeri tuh mereka terbiasa banget diskusi ya. Iya, betul. Jadi kepercayaan dirinya, saya ngelihat kalau mereka misalnya lagi tampil ke depan, itu kepercayaan dirinya tuh besar banget. Betul. Dibanding maaf-maaf anak-anak Indonesia yang kalau misalnya tuh banyak iya malu-malu, atau mungkin karena dituntut kesopanan yang lebih adab dan sebagainya, akhirnya untuk memunculkan dirinya itu jadi kayak takutnya dibilang sombong lah atau gimana gitu Pak? Iya, yang terjadi di Indonesia dan di luar itu beda. Dalam hal apa? Ketika dari anak-anak itu mereka lebih menstimulasi apa yang ada dalam diri anak itu dieksplor. Iya, mengeksplor anak. Betul. Ya Pak ya. Bagaimana dia secara akademis mungkin malah tidak dimasukkan satu sistem pembelajaran mereka. Jadi begini Mbak, ketika anak itu misalnya kenapa mereka bisa antri? Oh iya, kenapa kesadaran antri ya? Kesadaran untuk antri. Kenapa dia sadar untuk bagaimana dia bisa memilih sesuatu yang dia harus lakukan. Itu dia di masa anak-anaknya tidak banyak diberikan paksaan-paksaan, jejalan-jejalan yang secara intelektual akademis itu dilakukan. Iya. Coba kalau di Indonesia. Iya. Banyak dijejali tentang materi-materi bagaimana dia harus menghafal ini. Iya, banyak banget. Bagaimana dia harus bisa ini itu. Iya, banyak. Banyak tuntutannya orang tua terhadap anak. Nah, ini lupa bahwa ada kesadaran-kesadaran diri yang dia harus ditumbuhkan, malah justru enggak. Contoh misalnya, bagaimana anak ini harus membersihkan setelah makan. Apa yang dia harus bereskan. Ini kemandirian untuk sadar diri bahwa ini bagian dari tanggung jawab saya. Kan gitu. Nah, bagaimana kalau di kita anak tidak diperkenankan untuk malah bersih-bersih? Udah ini mama aja kan gitu. Udah kamu anakin aja kan itu. Benar. Banyak hal yang diberikan kemudahan-kemudahan, bahkan proteksi yang hal-hal justru itu menumbuhkan kesadaran, membersihkan kamar misalnya, membersihkan atau merapikan tempat di mana dia bermain. Itu kan sebetulnya harus dimulai dari kecil ya Pak dari ya? kecil. Karena ketika apa-apa yang beresi orang tua, dia nggak punya tanggung jawab untuk itu, tidak merasa punya tanggung jawab. Kalau punya ART? Nah sama, makanya ART kan hanya membantu, tetapi dalam posisi anak diajak untuk ikut andil peran. Tetap ya Pak ya? Iya. Even punya ART, betul, sebaiknya libatkan anak juga ya? Iya, dilibatkan. Take responsibility-nya bagi anak, misalnya khusus yang kamar dia. Oh, nah, ada kan tanggung jawab satu lah minimal ya Pak ya, biar dia ngerti ya. Termasuk dia harus meletakkan apa yang dinamakan pakaian ketika dia pulang sekolah. Oh, di mana dia harus. Nah, iya. Itu sebetulnya sepertinya motorik. Tetapi yang motorik ini sebetulnya melatih kesadaran tentang bagaimana dia menggerakkan apa yang dia harus gerakkan, berpikir apa yang harus dia pikirkan. Jadi sesuatu, contohnya misalnya begini, ketika anak ini diajak untuk bisa memiliki rasa tauhid yang tinggi sejak anak-anak ya, misalnya anak-anak, ma aku pengen es krim misalnya gitu ya, maka kita menanamkan pada anak, sudah minta ke Allah belum? Iya loh. Kan gitu. Coba minta ke Allah. Karena mama sama papa itu ketika memberikan pada adik itu dapatnya rezeki dari Allah. Iya, benar. Coba minta ke Allah dulu. Nah, baru setelah itu adalah kita memberikan sesuatu dengan membeli ke toko atau kemana. Tapi ada pertama dia harus tahu dulu itu kesadaran itu untuk itu ya, Pak, ya? basic. Jadi segala apapun kalau kita ingin apa-apa, minta ke Allah. Telat nggak Pak kalau saya lakukan itu baru beberapa tahun belakangan ini? Ya, kalau diistilahkan tidak ada waktu yang terlambat. Gitu ya Pak ya? Iya, semua harus dimulai. Karena ketika kita apa-apa terlambat, nanti sesuatunya
terlambat semua. Sepanjang kita masih hidup itu tidak ada istilah terlambat. Untuk berbuat kebaikan, dan otak ini sebetulnya fleksibel untuk di reinstall terus ya. Jadi kalau orang menginstal, ini instil, memasukkan, menanamkan ke dalam, yang sangat mengakar gitu. Sehingga itu ketika dia sudah terbentuk semacam itu, ini benar-benar dia sudah mentalitasnya baik, spiritualitasnya baik. Sehingga segala apa yang dari luar itu tidak mengganggu terhadap dirinya. Dia bisa settle, tenang hidupnya. Boleh ditanggapi Pak kalau saya ngomong gini Pak. Anak yang dulu belum sadar gitu tentang tanggung jawab saya di rumah gitu ya, apa kerja rumah, begitu sendiri dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kesadarannya karena keadaan biasanya gitu ya. Orang itu the power of kepepet. Tetapi gitu ya? Itu sangat menyakitkan. Karena gitu? Pasti dimulai dengan mengerjakannya agak emosional. Ya kan? Menyakitkan ya. Menyakitkan. Walaupun akhirnya tuh sadar tapi dimulai dengan emosional. Dan itu nanti posisinya dia akan mengikuti pola kita lama. Yaitu tadi instruksional. Kepada kalau dia nanti sudah punya anak atau punya istri atau punya suami. Gitu. Kan begitu. Sehingga apa yang dia kerjakan itu banyak membawa ke arah emosional. Berarti harus gimana Pak? Kalau misalnya anak saya dulunya karena instruksi saya, terus ya itu tadi di rumah karena ada saya, ya udah dia gampang istilah. Begitu udah mandiri, dia akhirnya mau nggak mau melakukan sendiri. Nah, bagaimana cara saya untuk menjelaskan kepada dia supaya dia tidak melakukan itu kepada anaknya nanti? Ya, maka kita harus ajak diskusi lagi. Lagi-lagi diskusi ya Pak. Lagi-lagi diskusi, karena sebuah interaksi diskusi itu sifatnya adalah mengajak berpikir sebetulnya. Kan diskusi itu bukan one way traffic, bukan menasihati dia, tetapi mengajak berpikir bersama, membicarakan sesuatu hal, apa pendapatmu. Sebagaimana kalau kita lihat ketika Ibrahim itu mau menyembelih Ismail, tanya dulu ya. Kan tanya dulu, ngajak diskusi. Nggak langsung sini gitu ya. Kan ini aku perintah loh, ini dapat perintah loh. Padahal dapat perintah dari Allah. Tapi bagaimana? Diskusi. Menurutmu kayak gimana Ismail? Sebuah pandangan pada anak kepada orang tua ini sesuatu yang tidak mudah. Kan tidak top down. Sekelas Nabi aja ngajak diskusi, ya kan? Siapa gitu. Nah ya itu kan? Dia. Tidak pernah ada suatu sifat yang harus instruksional, itu memang shortcut, tetapi itu hasilnya tidak malah lebih baik, tidak lebih baik. Begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Tri. Sama-sama Mbak. Untuk obrolannya pagi hari ini. Jadi memang semua tuh harus belajar ya, dan Allah bisa karena biasa. Nah itu gitu kebiasaan itu nanti akan menjadi karakter. Sehingga nasib itu akibat dari karakter kita tadi. Nasib itu karena karakter kita. Nasib itu kan hasil dari apa yang kita kerjakan. Namanya karakter. Jadi itu harus benar-benar dijaga supaya nasib kita bisa bagus. Itu dia. Pak Tri, ya. Baik. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa memulai dari hari ini untuk bisa berbanyak-banyak diskusi, mengurangi instruksi ya. Kalau bisa mengurangi kejengkelan juga. Kita jadi nggak jengkel kalau dia nggak ngerjakan. Iya kan, mengendalikan amarah kita, menurunkan frekuensi emosi kita. Ya karena kalau nggak instruksi kan kita nggak perlu marah ya Pak. Nggak perlu. Ngajak diskusi kan dengan flat ya, kita bisa dari hati ke hati, kan nggak ada sebuah tekanan-tekanan. Namanya juga diskusi, nggak boleh marah dong ya, nggak boleh mangkel ya. Betul. Karena dua arah gitu Dua Pak Tri arah, ya. betul. Baik, terima kasih untuk obrolannya hari ini Pak Tri. Sama-sama Mbak. Insya Allah Rabu ketemu lagi. Insya Allah. Dengan tema yang pastinya juga nggak kalah menarik ya Sobat Mulia. Jadi saya harus segera pamit dari